Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak, sembari membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalahnya kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, saatnya pun akhirnya tiba. Allah sudah merancangkan segala yang terjadi. Yohanes Pembaptis ditangkap, dan Yesus menyingkir ke Galilea, supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi Yesaya. Ya, tugas Yohanes sudah purna, menyiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes sudah mengerjakan bagiannya dengan sangat baik. Sampai saatnya, kini Yesuslah yang tampil di hadapan umum.
Sejak waktu itu Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Saudara-saudari terkasih, pertobatan adalah pewartaan Yesus yang pertama dan utama. Mengapa mesti pertobatan? Ya karena itulah tugas Mesias, menyelamatkan umat manusia dan membawa kembali kepada Allah. Penyelamatan ini tentu saja berawal dari tindakan manusia yang menjauhi Allah dan hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jika manusia setia kepada Allah, maka tidak perlu kehadiran para nabi. Tidak perlu pula Yesus mesti lahir ke dunia. Kejatuhan manusia pada dosa, itulah yang membuat Allah sendiri yang turun ke dunia. Di sisi lain, Yesus ingin menegaskan kepada kita bahwa pertobatan itu bukan jalan menuju penghukuman, melainkan jalan menuju pengampunan. Pertobatan tidak menonjolkan murka Allah, melainkan kasih Allah yang sangat besar kepada manusia. Maka Yesus senantiasa menyerukan pertobatan, bukan supaya kita tertekan dan takut untuk meninggalkan Allah, melainkan kita benar-benar menemukan kasih Allah dan bersukacita untuk tetap tinggal bersama Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Maha Rahim, kasih-Mu begitu besar kepada kami, sehingga Engkau mengampuni setiap manusia yang bertobat. Siapapun yang kembali kepadamu tidak pernah Engkau tolak. Semoga kami menyadari kasih-Mu dan menempatkan hidup kami di jalan pertobatan, agar kami senantiasa hidup dalam belas kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.